Setiap kali membicarakan dinosaurus, biasanya hanya satu yang langsung terlintas di benak kebanyakan orang. Tentu saja, Tyrannosaurus Rex yang sangat besar dan sering kita lihat di film-film. Tapi sebenarnya, kisah makhluk-makhluk yang pernah menguasai dunia ini jauh lebih unik dan luas. Bagi yang belum tahu, ada makhluk hidup saat ini yang merupakan kerabat langsung dinosaurus. Salah satunya adalah burung kolibri lebah. Dan ini adalah burung terkecil di dunia. Burung ini sangat ringan sehingga hampir tidak terasa saat hinggap. Sebenarnya itu belum semuanya. Karena para ilmuwan, burung-burung modern saat ini dianggap sebagai keturunan dinosaurus yang masih hidup dan berhasil bertahan setelah peristiwa kepunahan besar jutaan tahun yang lalu. Tapi kalau kita punya kerabat dinosaurus yang paling kecil, wajar juga kalau kita bertanya seberapa besar dinosaurus terbesar yang pernah hidup di bumi. Dan disinilah semuanya dimulai. Sebuah misteri yang sangat menarik. Sampai sekarang para paleontolog masih belum sepakat tentang dinosaurus mana yang benar-benar terbesar dalam sejarah. Setiap fosil baru yang ditemukan bisa saja mengubah catatan yang sudah lama dipercaya. Tapi sebelum kita melihat para raksasa ini, kita harus memahami dulu bagaimana mereka bisa berbeda dengan hewan-hewan yang kita lihat sekarang. Saat ini, paus biru adalah hewan terbesar yang hidup di planet ini. Panjangnya bisa mencapai lebih dari 100 kaki dan beratnya lebih dari 100 ton. Namun hewan ini hidup di lautan di mana air membantu menopang tubuhnya yang sangat besar. Tapi itu cerita yang berbeda jika berada di darat. Jika kita melihat hewan-hewan yang berjalan di darat saat ini, gajah dikenal sebagai yang terbesar. Tapi jika kita kembali lebih dari 60 juta tahun yang lalu, mereka seperti makhluk kecil dibandingkan dengan beberapa dinosaurus yang pernah berkeliaran di planet ini. Ukuran dinosaurus tidak semuanya sama. Ada yang hampir sebesar ayam, sementara yang lain bahkan lebih besar dari banyak rumah yang ditumpuk bersama. Menurut penelitian, dinosaurus hidup selama periode waktu yang sangat panjang, yang mencakup periode Trias, Jura, dan Kapur. Selama jutaan tahun itu, ukuran, bentuk, dan cara hidup mereka juga perlahan berubah. Menarik juga bahwa dinosaurus terbesar bukanlah yang paling berbahaya. Faktanya, sebagian besar raksasa sejati adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Alih-alih berburu, mereka menghabiskan hidup mereka dengan memakan begitu banyak tumbuhan untuk mendukung tubuh mereka yang sangat besar. Namun bagaimana para ilmuwan mengetahui seberapa besar seekor dinosaurus jika tidak ada spesimen hidup yang bisa dipelajari? Ini adalah salah satu bagian tersulit dalam paleontologi. Sangat jarang ada kesempatan untuk menemukan kerangka yang lengkap. Biasanya hanya beberapa tulang saja yang berhasil digali. Banyak sisa-sisa dinosaurus yang mungkin sudah hancur oleh waktu sebelum ditemukan oleh manusia. Karena itu, para peneliti harus menggunakan teknologi canggih untuk membentuk gambaran yang lebih jelas tentang para raksasa purba ini. Dengan bantuan pemindaian 3 dimensi, pemodelan komputer, dan studi anatomi modern, para ilmuwan perlahan-lahan dapat merekonstruksi kemungkinan bentuk, berat, dan ukuran dinosaurus yang pernah menguasai daratan. Dan meskipun mereka belum bisa memberikan jawaban pasti 100% tentang siapa sebenarnya yang terbesar dari semuanya, sudah ada beberapa kandidat yang berulang kali muncul dalam studi ilmiah. Jadi di video ini kita akan membahas hal itu. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, itu sangat berarti bagi kami para pembuat konten. Terima kasih banyak dan sekarang mari kita mulai. Nomor 5. Sauroposid. Jika ukuran raksasa diukur dari tindi, hanya sedikit dinosaurus yang bisa menyaingi yang satu ini. Bayangkan, makhluk yang bisa mencapai tinggi gedung 6 lantai tanpa harus melompat atau memanjat. Begitu luar biasanya ukuran Sauroposeidon, dia adalah salah satu dinosaurus tertinggi yang pernah ditemukan oleh para ilmuwan. Dan yang menarik, mereka tidak langsung memahami apa yang mereka temukan. Pada tahun 1994, ada fosil yang ditemukan di Oklahoma, Amerika Serikat. Tulang-tulang ini sangat besar, sehingga pada awalnya tidak langsung dipercaya berasal dari seekor hewan. Ada juga yang mengira bahwa ini hanyalah bagian dari pohon purba yang berubah menjadi batu seiring berjalannya waktu. Namun setelah para paleontolog menelitinya dengan lebih cermat beberapa tahun kemudian, terungkaplah kebenaran yang mengejutkan. Ternyata tulang-tulang itu adalah bagian dari leher seekor dinosaurus sauropod yang sangat besar. Dan disinilah Sauroposeidon mulai dikenal. Namanya berasal dari kata dalam bahasa Yunani yang merujuk pada kata kadal dan Poseidon, dewa laut dalam mitologi Yunani kuno.
sebuah nama yang sangat cocok untuk makhluk yang tampak seperti legenda. Berdasarkan fosil yang ditemukan, diperkirakan panjang totalnya mencapai sekitar 89 hingga 112 kaki. Bahunya bahkan bisa lebih tinggi dari rumah 2 lantai. Tapi yang benar-benar mengagumkan adalah lehernya. Menurut beberapa perkiraan ilmiah, kepala dan lehernya bisa mencapai lebih dari 50 kaki dari tanah. Karena itu, Sauroposeidon termasuk hewan tertinggi yang pernah berjalan di bumi. Namun, ada kesalahpahaman yang sering terlihat di ilustrasi-ilustrasi lama. Dulu, sauropod digambarkan dengan leher yang tegak lurus ke atas seperti jerapah. Namun, menurut banyak penelitian modern, kemungkinan besar mereka lebih sering memposisikan leher mereka secara horizontal atau hanya sedikit terangkat. Ini lebih praktis untuk tubuh mereka dan tidak terlalu membebani sistem peredaran darah mereka. Meskipun begitu, leher mereka tetap cukup panjang untuk mencapai daun-daun yang tidak bisa dijangkau oleh sebagian besar herbivora lain pada masa itu. Satu lagi detail yang mengejutkan adalah desain tubuh mereka. Banyak ilmuwan percaya bahwa mereka memiliki sistem kantung udara yang mirip dengan yang ditemukan pada burung modern. Ruang-ruang ini di dalam tubuh dan beberapa tulang membantu mereka menjadi lebih ringan daripada yang kebanyakan orang kira. Singkatnya, meskipun mereka sangat besar, mereka tidak sepenuhnya terdiri dari daging dan tulang padat dari kepala sampai ekor. Karena itu, semakin masuk akal bahwa mereka mampu menopang ukuran tubuh mereka yang sangat besar setiap hari. Meskipun ukurannya besar, mereka bukanlah pemalas. Sauroposeidon adalah herbivora yang hampir sepanjang hari mereka habiskan hanya untuk mencari dan memakan tumbuhan. Diperkirakan sejumlah besar vegetasi dibutuhkan setiap hari untuk menjaga energi tubuhnya. Kemungkinan besar ia berkeliaran di hutan purba, daerah dekat sungai, rawa, dan pesisir yang pada masa itu kaya akan tumbuhan besar. Dan karena ukuran yang besar, hanya sedikit predator yang cukup berani untuk menyerang seekor Sauroposeidon dewasa. Namun, situasinya berbeda bagi anggota muda dari spesies mereka. Seperti banyak hewan besar saat ini, diyakini bahwa Sauroposeidon muda sering menjadi target dinosaurus karnivora yang mencari mangsa yang lebih muda. Sekarang, meskipun kita telah mengetahui banyak hal, masih banyak misteri yang menyelimuti makhluk ini. Dan catatan fosilnya pun masih belum lengkap. Itulah sebabnya kita belum mengetahui detail tentang pergerakan, kecepatan, dan berat pastinya. Namun satu hal yang jelas, jika kita hidup pada zamannya dan melihatnya berjalan dari kejauhan, kemungkinan besar kita tidak akan langsung mengira bahwa itu adalah seekor hewan. Kemungkinan besar kita akan mengira itu adalah gunung yang bergerak. Namun, meskipun ukuran Sauroposeidon sangat mengagumkan, daftar kita belum berakhir di sini. Karena raksasa berikutnya bahkan lebih panjang, hampir sepanjang 2 bus kota yang disambung. Nomor 4. Number 4, Dread. Jika dinosaurus sebelumnya dikenal karena lehernya yang sangat panjang, yang berikutnya adalah benar-benar raksasa dalam hal berat dan kekuatan. Sebenarnya, namanya saja sudah seperti peringatan, Dreadnoughtus. Artinya adalah tidak takut apapun. Dan jika kamu melihat ukurannya secara langsung, kamu akan langsung mengerti kenapa para ilmuwan menamainya seperti itu. Fosilnya ditemukan di Patagonia, Argentina, sebuah wilayah yang sudah lama dikenal sebagai tempat ditemukannya beberapa dinosaurus terbesar yang pernah hidup di planet ini. Ketika tim peneliti menemukan sisa-sisanya, mereka langsung menyadari bahwa pengawetan kerangkanya sangat berbeda. Ini bukan hanya beberapa potong tulang saja, sebagian besar tubuhnya berhasil ditemukan, menjadikannya salah satu fosil Titanosaurus raksasa yang paling lengkap yang pernah ditemukan hingga saat ini. Berdasarkan penelitian, panjang tubuhnya mencapai kurang lebih 85 kaki. Lehernya mencapai hampir 36 kaki, sementara ekornya hampir sepanjang sebuah bus kecil. Namun ada detail yang lebih mengejutkan lagi. Banyak paleontolog percaya bahwa individu yang ditemukan itu belum sepenuhnya dewasa saat ia mati. Dengan kata lain, Dreadnoughtus mungkin bisa tumbuh lebih besar lagi jika ia hidup lebih lama. Bagaimana mereka tahu itu? Para ilmuwan memeriksa struktur tulangnya. Ada bagian dari kerangka yang menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang masih berlangsung. Beberapa tulang belum sepenuhnya menyatu. Ini adalah ciri yang biasanya ditemukan pada hewan muda yang masih terus tumbuh. Ini seperti remaja yang belum mencapai tinggi akhirnya. Jadi meskipun spesimen yang ditemukan sudah sangat besar, ada kemungkinan itu belum ukuran maksimum yang bisa dicapai oleh spesies ini. Karena ukuran fosil yang besar dan lokasi yang sulit,
butuh beberapa tahun untuk sepenuhnya menggali semua sisa-sisanya. Ini adalah operasi yang sangat panjang yang membutuhkan kerja yang teliti agar bagian-bagian penting dari kerangka tidak rusak. Setelah penggalian, fosil-fosil tersebut dibawa ke laboratorium untuk analisis yang lebih mendalam. Disinilah salah satu perdebatan terbesar dalam paleontologi modern dimulai. Sebenarnya seberapa berat Dreadnoughtus? Ada perkiraan awal yang mengatakan bahwa beratnya bisa mencapai hampir 60 ton metrik. Namun kemudian beberapa peneliti lain mempertanyakan angka tersebut. Ada yang mengatakan bahwa beratnya lebih ringan, sementara yang lain mengatakan lebih berat. Seiring berjalannya waktu, berbagai studi ilmiah memberikan hasil yang berbeda-beda. Analisis yang lebih baru biasanya menempatkan beratnya di sekitar 48 hingga 49 ton metrik. Apapun angka pastinya, satu hal yang tidak diperdebatkan, ini adalah salah satu hewan terberat yang pernah berjalan di bumi. Untuk memberi kita gambaran tentang ukurannya, bayangkan beberapa gajah Afrika yang digabungkan beratnya. Kurang lebih sebesar itulah berat yang kita bicarakan. Namun, meskipun ukurannya yang menakutkan, hewan ini bukanlah predator yang buas. Seperti Titanosaurus besar lainnya, Dreadnoughtus adalah herbivora. Sepanjang hari, hewan ini menjelajahi hutan purba sambil memakan banyak sekali tumbuhan untuk menopang tubuhnya yang sangat besar. Lehernya yang panjang memungkinkannya untuk menjangkau area yang luas di sekitarnya. Kemampuannya untuk menjangkau area yang luas juga menjadi salah satu alasan mengapa fosil ini penting. Karena fosil ini membantu para ilmuwan lebih memahami bagaimana tubuh sauropoda raksasa bekerja. Dengan mempelajari tulang-tulangnya, mereka dapat lebih memahami seberapa kuat kerangka dinosaurus raksasa tersebut. Bagaimana mereka bernapas, seberapa tinggi tekanan darah yang dibutuhkan agar darah bisa sampai ke kepala mereka, dan berapa banyak makanan yang mereka butuhkan setiap hari. Ada satu lagi misteri yang menyelimuti kematian mereka. Berdasarkan kondisi fosil, ada ilmuwan yang percaya bahwa mereka mungkin mati karena suatu bencana lingkungan yang tiba-tiba. Kemungkinan banjir besar dengan cepat menutupi tubuh mereka dengan lumpur dan sedimen. Jika itu benar, itulah juga alasan mengapa sisa-sisa tubuh mereka terawetkan dengan sangat baik setelah jutaan tahun. Dan karena penemuan yang luar biasa ini, sekarang kita bisa melihat lebih jelas seberapa besar dinosaurus bisa tumbuh pada akhir periode Kapur. Namun meskipun Dreadnoughtus sangat mengagumkan, itu masih belum menjadi raksasa terbesar yang akan kita lihat di daftar ini. Karena dinosaurus berikutnya termasuk makhluk yang kembali memicu perdebatan tentang siapa sebenarnya raja para raksasa prasejarah. Nomor 3, Patagotitan. Ada penemuan yang merupakan hasil dari bertahun-tahun pencarian. Dan ada juga penemuan yang terjadi hanya karena sebuah kecelakaan sederhana. Begitulah awal mula kisah Patagotitan. Di hamparan luas Patagonia di Argentina, ada tulang-tulang raksasa yang tiba-tiba ditemukan di sebuah peternakan. Ketika hal ini diberitahukan kepada para paleontolog, dimulailah salah satu penggalian dinosaurus terpenting di zaman modern. Semakin dalam penggalian dilakukan, semakin jelas bahwa dinosaurus yang mereka temukan bukanlah dinosaurus biasa. Ratusan fosil bermunculan dari dalam tanah. Ada tulang dari beberapa individu yang berbeda. Ada juga gigi dari dinosaurus karnivora yang kemungkinan berkeliaran di ekosistem yang sama pada masa itu. Namun penemuan yang paling penting adalah sisa-sisa dari seekor Titanosaurus raksasa yang belum pernah dideskripsikan oleh ilmu pengetahuan sebelumnya. Disinilah nama Patagotitan lahir. Nama ini berasal dari kata Patagonia dan Titan, makhluk raksasa dalam mitologi Yunani kuno. Dan bagi banyak ilmuwan, nama itu sangat cocok. Ketika berita tentang ini pertama kali muncul, dengan cepat menjadi pusat perhatian dunia. Meskipun semua fosilnya belum sepenuhnya diteliti, sudah jelas bahwa ini adalah kandidat serius untuk gelar dinosaurus terbesar yang pernah ditemukan. Beberapa perkiraan awal menyarankan bahwa panjangnya mungkin bisa melebihi seekor paus biru. Namun seperti banyak penemuan dinosaurus raksasa lainnya, hal ini juga memicu perdebatan. Seiring semakin banyaknya penelitian dan rekonstruksi kerangka yang lebih detail, beberapa angka pun berubah. Perkiraan ilmiah yang lebih baru biasanya menempatkan Patagotitan sekitar 100 kaki panjangnya dan beratnya kira-kira 50 hingga 57 ton metrik. Meskipun beberapa perkiraan awal menurun, Patagotitan tetap termasuk di antara hewan terbesar yang pernah berjalan di bumi. Agar lebih mudah membayangkan ukurannya, bayangkan saja makhluk yang pahanya saja sudah lebih tinggi dari banyak orang.
Ada fosilnya yang menunjukkan tulang paha hampir 8 kaki panjangnya. Itu saja sudah cukup untuk melihat seberapa besar tubuh yang ditopang oleh kakinya. Seperti Titanosaurus lainnya, Patagotitan bukanlah predator. Ini adalah herbivora yang menghabiskan hidupnya dengan memakan sangat banyak tumbuhan. Lehernya yang panjang memberinya akses ke area luas di hutan tanpa harus banyak bergerak. Pada zamannya, penampilan Patagonia sangat berbeda dibandingkan sekarang. Bukan berupa dataran kering yang kita kenal saat ini. Banyak bagian wilayah ini dulu memiliki lingkungan yang lebih hijau. Ada sungai, hutan, dan vegetasi yang cukup untuk mendukung hewan-hewan raksasa seperti ini. Salah satu alasan mengapa Patagotitan sangat penting adalah banyaknya fosil yang ditemukan dari tempat yang sama. Ini bukan hanya satu tulang atau satu bagian kerangka saja. Luasnya sisa-sisa yang ditemukan memberikan para peneliti gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sebenarnya kehidupan para Titanosaurus raksasa. Sekarang Titanosaurus. Namun masih ada misteri yang tersisa. Mengapa begitu banyak individu ditemukan di satu tempat? Ada satu teori yang mengatakan bahwa mungkin telah terjadi serangkaian banjir besar yang mengubur tubuh mereka pada waktu yang berbeda-beda. Ada juga kemungkinan bahwa dulu ada sumber air di tempat itu. Jika sumber air mengering karena perubahan iklim yang ekstrim atau kekeringan yang berkepanjangan, mungkin para dinosaurus kembali ke sana berulang kali sampai mereka mati. Sampai sekarang belum ada jawaban yang pasti. Namun apapun yang sebenarnya terjadi, hasilnya adalah salah satu situs fosil terpenting dalam sejarah paleontologi. Dan karena Patagotitan, perdebatan tentang dinosaurus terbesar yang pernah hidup di bumi semakin memanas. Tapi meskipun ukurannya sangat besar, kita masih belum berada di puncak daftar. Karena raksasa berikutnya adalah salah satu nama paling kontroversial di dunia penelitian dinosaurus. Sebuah makhluk yang setiap kali ada fosil baru yang ditemukan. Pertanyaan tentang siapa sebenarnya hewan terbesar yang pernah berjalan di bumi kembali terbuka. Nomor 2, Puertasaurus. Bagaimana jika saya katakan ada dinosaurus yang mungkin memiliki dada lebih lebar daripada sebuah ruang kelas? Ini bukan berlebihan. Inilah alasan mengapa hingga sekarang Puertasaurus masih menjadi salah satu misteri paleontologi yang paling menakjubkan. Yang lebih mengejutkan lagi, dinosaurus ini tidak diketahui dari kerangka yang lengkap. Faktanya hanya sangat sedikit fosil yang ditemukan darinya. Para ilmuwan hanya berhasil menemukan beberapa ruas tulang belakang di Patagonia, Argentina. Bagi kebanyakan orang, tampaknya mustahil untuk membayangkan bentuk seekor dinosaurus utuh hanya dari beberapa tulang saja. Namun bagi para paleontolog, setiap ruas tulang belakang itu seperti potongan cetak biru. Dengan membandingkan dengan fosil Titanosaurus lainnya, mereka perlahan-lahan merekonstruksi seperti apa rupanya salah satu hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Dinosaurus ini dinamai Puertasaurus sebagai penghormatan kepada para peneliti yang membantu menemukan dan mempelajari sisa-sisa fosilnya. Dan seiring penelitian semakin mendalam, semakin terlihat betapa uniknya hewan ini dibandingkan dengan sauropoda raksasa lainnya. Salah satu penemuan terpenting adalah sebuah ruas tulang belakang yang sangat besar dari bagian punggungnya. Hingga saat ini masih termasuk salah satu ruas tulang belakang terlebar yang pernah ditemukan pada dinosaurus sauropoda manapun. Karena itu, banyak ilmuwan percaya bahwa Puertasaurus memiliki rangka tulang rusuk yang sangat lebar. Singkatnya, tubuhnya tidak hanya panjang atau tinggi, tetapi juga sangat lebar. Berdasarkan berbagai perkiraan ilmiah, panjangnya bisa mencapai hampir 100 kaki atau lebih. Ada juga beberapa perkiraan yang lebih agresif di masa lalu. Namun, sebagian besar studi modern lebih berhati-hati dalam memberikan angka pasti, karena bukti fosil masih kurang. Inilah alasan mengapa nama Puertasaurus sering muncul dalam perdebatan. Dulu, ketika membahas dinosaurus terbesar dalam sejarah, nama ini sering disebut bukan karena pasti nomor 1, tetapi karena potensinya sangat besar berdasarkan fosil terbatas yang ditemukan. Jika beberapa rekonstruksi benar, mungkin hewan ini memiliki salah satu torso terbesar di antara semua hewan darat. Bayangkan saja seekor makhluk dengan tubuh yang hampir selebar sebuah ruang kelas kecil. Dan semua itu ditopang oleh 4 kaki yang harus menahan puluhan ton berat setiap hari. Seperti Titanosaurus lainnya, Puertasaurus juga merupakan herbivora. Ia tidak berburu. Sebaliknya, ia menghabiskan hidupnya dengan memakan sejumlah besar tumbuh-tumbuhan untuk mendukung metabolisme tubuhnya yang sangat besar. Dipercaya bahwa hewan ini hidup di hutan-hutan hijau Patagonia pada akhir zaman kapur, sebuah dunia yang sangat berbeda dengan yang kita lihat sekarang. Pada masa itu, iklimnya lebih hangat dan lebih lembab.
Ada banyak hutan, sungai, dan tumbuhan yang melimpah yang menjadi sumber makanan utama. Sumber makanan bagi para sauropoda raksasa. Salah satu alasan kemungkinan mengapa makhluk raksasa ini begitu sukses adalah cara hidup mereka. Ada ilmuwan yang percaya bahwa Titanosaurus besar mungkin bergerak dalam kelompok atau kawanan. Sistem seperti ini memberikan perlindungan tambahan terhadap predator, terutama bagi individu yang masih muda. Dan meskipun hampir tidak ada predator yang mampu menyerang Puertasaurus dewasa yang sehat, anak-anak yang baru menetas dan dinosaurus muda tidak seberuntung itu. Di ekosistem yang sama, ada predator teropoda besar yang bisa menjadi ancaman bagi anggota spesies mereka yang lebih lemah. Namun ketika Puertasaurus sudah tumbuh dewasa, ukurannya sendiri menjadi pertahanan utamanya. Ia tidak perlu berlari cepat, ia juga tidak perlu berburu. Terkadang menjadi sangat besar saja sudah cukup agar tidak ada yang berani mencoba menyerang. Hingga saat ini, pengetahuan kita tentang Puertasaurus masih terbatas karena fosil yang ditemukan sangat sedikit. Namun ada satu hal yang jelas, jika suatu hari nanti kerangka yang lebih lengkap ditemukan, itu mungkin akan mengubah lagi daftar dinosaurus terbesar dalam sejarah. Dan sekarang kita telah sampai pada tahap terakhir dari perjalanan kita. Dinosaurus berikutnya adalah salah satu raksasa yang paling kontroversial dan paling banyak diperdebatkan di seluruh dunia paleontologi. Bagi sebagian orang, inilah hewan terpanjang yang pernah hidup. Namun bagi yang lain, masih kurang bukti untuk benar-benar memberikan mahkota itu kepadanya. Tapi, satu hal yang pasti, entry kita berikutnya adalah sebuah legenda di dunia dinosaurus. Nomor 1. Argentinosaurus. Selama lebih dari 1 abad pencarian dinosaurus, satu pertanyaan terus-menerus muncul kembali. Apa sebenarnya hewan terbesar yang pernah berjalan di bumi? Banyak nama yang pernah menjadi kandidat. Namun bagi begitu banyak paleontolog, satu nama selalu disebut dalam pembicaraan. Argentinosaurus. Yang menarik, ceritanya juga dimulai dari sebuah kesalahan sederhana. Pada akhir 1980-an di Argentina, ditemukan fosil yang sangat besar di tanah pribadi. Pada pandangan pertama, tidak langsung jelas apa itu. Beberapa orang bahkan mengira itu hanyalah bagian dari kayu kuno yang berubah menjadi batu seiring waktu. Namun seiring semakin banyak pemeriksaan dan penggalian, menjadi jelas bahwa yang ditemukan adalah tulang-tulang. Ini berasal dari makhluk yang jauh lebih besar daripada hampir semua dinosaurus yang dikenal saat itu. Disinilah Argentinosaurus mulai dikenal. Hingga sekarang, kerangka makhluk ini masih belum lengkap. Namun, meskipun bukti fosilnya terbatas, tulang-tulang yang ditemukan sudah cukup bagi para ilmuwan untuk memahami bahwa ini adalah makhluk raksasa sejati. Faktanya, beberapa ruas-ruas tulang belakangnya, termasuk yang terbesar yang pernah ditemukan pada hewan darat manapun. Karena kerangka yang ditemukan tidak lengkap, para paleontolog menggunakan berbagai metode ilmiah untuk memperkirakan ukurannya. Mereka membandingkan tulang-tulang yang ditemukan dengan kerangka Titanosaurus lain yang lebih lengkap, dan dari situ mereka memperkirakan ukuran keseluruhannya. Disinilah perdebatan dimulai. Ada perkiraan yang mengatakan panjangnya lebih dari 100 kaki, namun ada juga yang lebih konservatif. Ada juga beberapa penelitian yang memperkirakan beratnya lebih dari 60 ton metrik, sementara yang lain memperkirakan lebih tinggi lagi. Karena itu, belum ada angka pasti yang diterima oleh semua ilmuwan. Namun, ada satu hal yang hampir tidak ada yang membantah. Argentinosaurus termasuk salah satu hewan terbesar yang pernah hidup dalam sejarah bumi. Lehernya bisa sepanjang beberapa bus kota yang disambung menjadi satu. Kakinya seperti tiang batu yang menopang sebuah bangunan berjalan. Dan meskipun ukurannya sangat besar, hewan ini hanyalah pemakan tumbuhan. Setiap hari, hewan ini harus makan sejumlah besar tumbuhan untuk menopang tubuhnya. Bayangkan saja berapa banyak pohon, daun, dan vegetasi yang dibutuhkan oleh seekor hewan yang beratnya mencapai puluhan ton. Mungkin itulah sebabnya hewan ini juga mengubah lingkungan di sekitarnya. Ketika sekelompok Argentinosaurus melewati sebuah hutan, kemungkinan besar mereka mengubah tampilan tempat itu hanya dengan cara mereka makan dan bergerak. Namun bahkan makhluk raksasa seperti ini tidak sepenuhnya aman. Ada bukti yang menunjukkan bahwa beberapa dari predator teropoda terbesar di Amerika Selatan mungkin bisa menyerang anak Argentinosaurus atau anggota spesies mereka yang lemah dan terluka. Meskipun mereka tidak mudah menjadi korban, mereka juga tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Dan ada satu lagi kelemahan menjadi raksasa. Kamu tidak bisa berlari dengan cepat. Berdasarkan studi biomekanik,
Diyakini bahwa Argentinosaurus bergerak lebih lambat dibandingkan sebagian besar dinosaurus yang lebih kecil. Ukuran besarnya adalah pertahanan utamanya, bukan kecepatannya. Namun selama jutaan tahun itu sudah cukup. Para Titanosaurus raksasa berhasil bertahan dan populasi mereka berkembang. Mereka mendominasi ekosistem purba dan menjadi salah satu kelompok hewan besar paling sukses dalam sejarah. Lalu datanglah akhir dari semuanya. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, terjadi salah satu peristiwa kepunahan terbesar yang pernah dialami planet kita. Menurut konsensus ilmiah yang luas saat ini, sebuah tumbukan asteroid raksasa di dekat wilayah Meksiko saat ini adalah penyebab utama bencana ini. Peristiwa ini diikuti oleh perubahan iklim yang ekstrim, hilangnya sinar matahari akibat debu di atmosfer, runtuhnya rantai makanan, dan kematian massal tumbuhan serta hewan. Tidak peduli seberapa besar seekor dinosaurus, tidak peduli berapa lama mereka telah menguasai bumi, ketika seluruh planet berubah, bahkan raksasa seperti Argentinosaurus pun tidak bisa bertahan hidup. Dan mungkin itulah bagian paling menakjubkan dari kisah mereka. Selama jutaan tahun, alam membentuk makhluk yang lebih panjang dari rumah, lebih berat dari banyak gajah, dan lebih besar dari hewan manapun yang berjalan di bumi saat ini. Namun pada akhirnya, makhluk-makhluk terbesar yang pernah mengguncang bumi dengan setiap langkah mereka, kini hanya tersisa sebagai tulang belulang yang terkubur di bawah batu, menjadi pengingat sunyi dari dunia yang tak akan pernah kita lihat lagi.